Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, kebaikan-kebaikannya bagi kita semua, taufiknya untuk kita senantiasa bisa mensyukuri nikmatnya, berpegang teguh dengan agamanya, dan juga nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan kita dimudahkan untuk selalu menuntut ilmu agama, mengkaji sebaik-baik petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, barakallahu fikum, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, ya, di kajian lanjutan membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan tentang kemuliaan dan keutamaan tauhid yang telah kita kaji di pertemuan yang lalu, yang sekarang kelanjutannya pembahasan tentang tafawutun nas fit tauhid. Bertingkat-tingkatnya nilai tauhid yang ada dalam diri manusia. Ya, ini tauhid ini ya, identik dengan keimanan, identik dengan akidah dan keyakinan di hati kita. Bahkan tauhid adalah inti dari keimanan dan akidah itu sendiri. Maka tentu saja ini kualitasnya di hati manusia bertingkat-tingkat. Sehingga penjagaannya, sebab-sebab yang memurnikannya atau bahkan sebaliknya, sebab yang bisa merusaknya juga akan bertingkat-tingkat, ya. Sebagaimana kemudahan untuk bisa membersihkan tauhid dan menjaganya setiap saat tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga jadikan ini sesuai dengan kekuatan kualitas tauhid di hati hamba-hambanya tersebut. Barakallahu fikum. Makanya sewaktu kita mendengar misalnya hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terkenal, hadis kursi, wahai anak manusia, sesungguhnya jika kamu datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi kemudian kamu datang menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka niscaya aku akan memberikan kepadamu pengampunan yang sepenuh bumi pula. Ini tentu ya, tauhid yang murni, tauhid yang kuat, tauhid yang tinggi kualitas. Makanya inilah sebabnya kenapa kita harus selalu meningkatkan kualitas iman dan tauhid di hati kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kebaikan-kebaikan agama kita disempurnakan, dijadikannya selalu bertambah dan semakin sempurna. Kita selalu harus membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik petunjuk yang akan semakin menguatkan iman, memantapkan keyakinan di hati kita, dan kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, agar keimanan di hati kita semakin kuat, semakin kokoh, yang dengan sebab ini kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan itu semakin sempurna didapatkan oleh hamba yang seperti ini keadaannya. Baik, barakallahu fikum, kita akan baca penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan faedah ya seputar masalah ini. Kata beliau, at-tauhidu altafu syai'in wa anzahuhu wa andhafuhu wa asfahu. Tauhid adalah sesuatu yang paling halus, yang paling bersih, yang paling bening, ya, yang paling suci, yang paling bening. Fa adna syai'in yukhdishuhu
wa yudannisuhu wa yu'athiru fihi. Maka dosa yang paling kecil pun, ya keburukan yang paling kecil pun akan bisa merusaknya, mengotorinya atau mempengaruhinya. Ini tauhid, sesuatu yang paling lembut, paling halus. Walihada tushawwishuhu al-lahdhatu wal-lafdhatu wasyahwatul khafiyah. Oleh karena itu, tauhid yang seperti ini keadaannya akan bisa dipengaruhi dengan al-lahdhah, satu pandangan mata yang tentu tidak sesuai dengan syariat. Al-lafdhah, satu kalimat yang melanggar agama, atau syahwat yang tersembunyi. Nah, disinilah bedanya orang-orang yang imannya sempurna, ya, mereka tentu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan dosa yang kecil saja Allah segera ingatkan mereka karena itu mempengaruhi tauhidnya. Sampai bahkan mereka meninggalkan hal-hal yang asalnya tidak berdosa, ya. Tarkuhum ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Mereka meninggalkan perkara yang asalnya tidak berdosa, mubah dikerjakan, tapi mereka tinggalkan karena mengkhawatirkan itu menerjerumuskan, ya, menjerumuskan ke dalam perkara yang mendatangkan dosa. Ini kehati-hatian mereka dalam menjaga iman dan tauhid mereka. Nah, fa in badara sahibuhu wa qala adzalika al-athara bididdihi wa illa istahkama wa sara taba'an yata'assaru alaihi qal'uhu. Kalau orang ini segera, ya, bersegera untuk membersihkan kembali kotoran tadi, mencabutnya dengan lawannya, ya, ini dengan segera membersihkannya, bertobat kepada Allah, ya, segera memperbaiki kembali imannya, maka insya Allah akan mudah dia lakukan itu. Tapi kalau tidak, pengaruh buruk tadi akan istahkama, semakin kuat, dan akan tercetak pada misalnya kaca tadi atau pakaian putih tadi, yang setelah itu akan sulit untuk dihilangkan. Akan sulit untuk dihilangkan. Ya, kita tahu permukaan kaca, kalau ada kotoran sedikit, debu yang menempel, awalnya mungkin sekedar kita tiup saja akan terbang. Kita usap dengan tangan, kita akan bersih kembali. Tapi kalau semakin lama dibiarkan, semakin menempel, apalagi semakin bertumpuk, semakin menghitam, maka akan susah untuk dihilangkan. Ini keadaan tauhid di dalam hati manusia, perumpamaannya seperti itu. Wa hadhil atharu wat tubu'ul lati tahsulu fihi minha ma yakunu sari'al husuli sari'al zawali wa minha ma yakunu sari'al husuli bati'az zawali wa minha ma yakunu bati'al husuli sari'az zawali wa minha ma yakunu bati'al husuli bati'az zawal. Sedangkan al-athar, pengaruh-pengaruh, ya, kotoran-kotoran, cetakan-cetakan yang menempel pada permukaan kaca yang bening tadi atau pakaian yang sangat putih tadi, dalam hal ini sebagai perumpamaan tauhid, ya, pengaruh dosa meskipun kecil yang ada pada hati seorang hamba yang dipenuhi dengan tauhid tadi, di antaranya ada yang cepat datangnya tapi cepat juga hilangnya. Dengan izin Allah dimudahkan. Ya, orangnya segera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera berusaha menjauhi sebab-sebabnya, membersihkan hatinya kembali. Wa minha, tapi di antaranya juga ada yang sari al-husul, cepat datangnya tapi susah dihilangkan, lambat dihilangkan. Orangnya lalai, orangnya meremehkan, tidak terasa, baru sedikit dianggap, ah ini masih sedikit, tidak berpengaruh. Padahal sesuatu yang sedikit akan lama-lama menjadi banyak. Ada yang sebaliknya, susah datangnya, ya, tapi setelah itu akan mudah dihilangkan. Tapi ada yang lebih parah, wa minha ma yakunu bati al-husuli bati az-zawal. Ada yang bati al-husul, susah datangnya, tapi juga susah dihilangkannya. Memang ketika mau ditimpa pengaruhnya lama, tapi setelah ada pengaruhnya susah untuk dihilangkan. Ya, naudzubillah min dzalik. Baik, sekarang kita lihat lebih lanjut.
perbandingan antara tauhid dan dosa, ya. Walakin minan nasi man yakunu tauhiduhu kabiran aziman. Yanghamiru fihi katsirun min tilkal athari wa yastahilu fihi bimanzilatil ma'il katsiri alladhi yukhalituhu adna najasatin aw wasakh, ya. Akan tetapi di antara manusia ada orang yang memiliki tauhid yang besar di hatinya, tauhid yang agung, tauhid yang sempurna, kuat. Sehingga kebanyakan dari pengaruh-pengaruh dosa tersebut akan tenggelam di dalam kekuatan tauhidnya. Ya, tentu ini bukan berarti dia meremehkan dosa, ya. Karena bagaimanapun kalau meremehkan dosa berarti tauhidnya lemah. Ini jelas tidak sesuai. Jadi tidak akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau begitu seorang yang tauhidnya kuat kalau dia ya ini memandang dosa itu remeh karena dianggapnya akan mudah larut dalam kekuatan tauhidnya. Kita katakan kalau dia meremehkan dosa berarti tauhidnya lemah. Orang yang imannya kuat itu justru akan semakin takut akan dosa-dosa. Sebagaimana gambaran yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita ingat dalam Sahih Bukhari, athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Innal mu'mina la yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi." Orang yang beriman itu melihat memandang dosanya seperti orang yang duduk di bawah gunung besar yang dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Jadi tidak mungkin orang yang imannya benar akan memandang enteng atau meremehkan dosa. Nah, maka orang yang tauhidnya kuat dan tauhidnya besar seperti ini, itu akan menjadikan pengaruh-pengaruh dari dosa itu mudah tenggelam larut, ya, di dalam tauhidnya, ya, dan akan hilang pengaruhnya. Ini kedudukannya seperti air yang banyak yang misalnya tercampur padanya sedikit najis atau sedikit kotoran, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya air merubah air tersebut, ya ini menjadikan air yang kotor, tidak, karena airnya banyak sehingga kotoran tadi akan hilang dengan sendirinya. Akan larut dengan sendirinya dan tidak akan berpengaruh, ya. Makanya ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sehubungan dengan masalah ini, katsirudz dzunubi ma'a sihhatit tauhid khairun min qillatidz dzunubi ma'a fasadit tauhid. Ya, banyak dosa tapi tauhidnya benar lebih baik daripada orang yang sedikit dosanya tapi rusak tauhidnya. Karena kalau rusak tauhidnya, ya, dosa-dosanya akan semakin besar. Bahkan akan menjadikan dia mudah terjerumus ke dalam syirik yang ini merupakan sebesar-besar dosa. Beda kalau orang yang banyak dosa tauhidnya benar. Dengan tauhidnya pertama dosa-dosanya akan mudah diampuni, dan dengan tauhidnya menguatkan imannya sehingga dia semakin takut kepada Allah, maka dia akan meninggalkan dosa-dosanya tersebut dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Fayaktarru bihi sahibut tauhidil ladzi huwa dunahu. Maka kondisi ini kadang-kadang menjadikan tertipu orang yang memiliki tauhid yang lebih lemah dibandingkan orang yang tauhidnya kuat tadi. Kadang-kadang ini dianggap sama oleh setiap orang. Wah, ini dia punya tauhid yang kuat, menjadikan dosa-dosanya sedikit pengaruhnya. Maka ada orang yang tauhidnya lebih lemah, dia menganggap dirinya sama dengan orang tersebut. Ya, fayakhlitu tauhidahu dhaifa bima khalata bihi sahibu tauhidil azim. Al-azim tauhiduhu. Maka dia mencampurkan pada tauhidnya yang lemah dengan hal yang tercampur pada pemilik tauhid yang kuat tauhidnya, yang agung tauhidnya. Fayadhharu min ta'thirihi fihi ma lam yadhhar fit tauhidil katsir. Maka ternyata dosa tadi mempengaruhi orang yang tauhidnya lemah, yang ternyata itu tidak mempengaruhi orang yang tauhidnya kuat. Sekali lagi di sini, ya, tidak diartikan pemahaman ini seperti apa ini sebagai bentuk meremehkan dosa, tidak. Bagaimanapun manusia pasti berbuat dosa dan salah. Ya. Dan
orang yang punya tauhid yang kuat tidak akan meremehkan dosanya seperti yang tadi kita sebutkan dalilnya atau ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menggambarkan orang yang imannya benar. Tetapi di sini maksudnya pengaruh dari dosa tidak akan sama antara orang yang tauhidnya kuat dan orang yang tauhidnya lemah. Maka di sini tidak boleh kita menganggap, "Ah, saya sudah belajar tauhid, saya sudah belajar tentang iman, maka tidak mengapa saya misalnya terjerumus di dalam atau membaca ucapan-ucapan orang-orang yang menyimpang. Saya tidak mengapa bergaul dengan siapapun, saya akan bisa mempengaruhi orang." Belum tentu. Jangan kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang kuat imannya sehingga dia bisa menasehati. Kalau orang-orang yang dianggap kuat imannya saja ada yang terpengaruh, apalagi kita yang lebih lemah, yang dikhawatirkan akan lebih mudah terpengaruh. Nah, baik. Wa aidan fa innal mahalla safi jiddan yadhharu li sahibihi mimma yudannisuhu ma la yadhharu fil mahalli alladhi lam yablugh fis safa'i mablaghahu fayatadarakahu bil izalati duna hadha fa innahu la yash'uru bihi. Juga contoh lain yang semakna dengan ini, fa innal mahalla safi, tempat yang benar-benar bersih. Ya, yang bersih sangat bersihnya. Maka orang yang memiliki tempat tersebut akan nampak baginya hal-hal yang mengotorinya, yang ini tidak nampak mungkin pada tempat yang tidak mencapai tingkat kebersihan seperti tempat yang pertama tadi. Ya, ini sekarang kita punya wadah yang putih bersih. Orang yang kedua juga bersih tapi tidak seputih yang pertama. Ketika ada kotoran kecil, yang pertama ini lebih gampang dia melihatnya dibandingkan orang yang kedua. Ya, nah, fayatadarakahu bil izalati. Ya, fayatadarakuhu bil izalati duna hadza, maka dia akan segera berusaha membersihkan kotoran tadi, sementara yang kedua kan tidak nampak karena tempatnya tidak sebersih yang pertama. Fa innahu la yash'uru bihi, karena dia tidak menyadari adanya kotoran tersebut. Ya, ini juga kadang-kadang yang menjadi sebab kalau kita bandingkan kenapa dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sedikit dosanya tapi takutnya lebih besar dibandingkan kita yang dosanya banyak tapi justru merasa aman. Justru meremehkan. Menganggap dosa kita justru tidak ada. Dianggapnya seperti itu. Naudzubillah min dzalik, ya. Para orang-orang yang saleh disebutkan di dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, beribadah mereka di malam hari. Di waktu sahur mereka rajin memohon ampun kepada Allah. Orang yang tidak seperti itu, sudah sedikit ibadahnya di malam hari, tidak beristighfar juga di waktu sahur. Jarang mohon ampun kepada Allah. Ini perbedaannya. Karena mereka, Allah berikan kebersihan di hatinya sehingga sedikit saja ada pengaruh mereka segera membersihkannya, segera berusaha untuk menghilangkannya. Beda dengan orang-orang yang keadaannya tidak seperti. Wa aidan fa inna quwwatal imani wat tauhidi idza kanat qawiyatan jiddan ahalat mawadar radi'ata wa qaharatha bi khilafil quwwati dhaifah. Kuatnya iman dan tauhid di hati seseorang, kalau kekuatannya itu sangat besar, maka dia akan mudah untuk menghancurkan, menghilangkan materi-materi perusak, berbeda dengan orang yang kekuatan imannya masih lemah. Orang yang belum sempurna kekuatan iman dan tauhidnya. Ya, dicontohkan misalnya di kesempatan lain Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencontohkan seperti kondisi fisik manusia. Orang yang punya kondisi fisik yang prima, yang kuat, ya, dia akan mudah menangkal penyakit. Kalau datang penyakit, dia bisa melawannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa menolak penyakit tersebut. Beda kalau orang kondisi fisiknya lemah, akan mudah terkena penyakit dia. Ya, lebih mudah penyakit itu akan menguasai dan melemahkan dirinya dibandingkan orang yang punya kondisi fisik yang lebih kuat. Baik. Wa aidan fa inna sahibal mahasinil katsirati wal ghamiratil lisayyiati la yusamahu bima la yusamahu bihi man ata mithla tilka sayyiati wa laysat lahu mithlu tilkal mahasini
Juga ya, pertimbangan lain juga, sudut pandang lain, orang yang memiliki banyak kebaikan yang bisa menutupi keburukan-keburukannya, dia akan mendapatkan pemaafan yang tentu hal ini, pemaafan ini tidak didapatkan oleh orang yang melakukan keburukan-keburukan tersebut sementara sebelumnya dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak seperti orang yang pertama. Ini seperti ya, kamakilah ucapan seorang penyair, ya tentu yang dalam masalah ini ukurannya adalah benarnya pemahaman seseorang tersebut, benarnya keyakinannya, benarnya akidahnya, pemahaman dasarnya dalam memahami agama sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini akan menjadi penilaian bahwa dia adalah orang yang punya banyak kebaikan, yang dosa-dosanya ya akan mudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak seperti itu keadaannya. Seorang penyair mengatakan, "Fa idzal habibu ata bidzanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi syafi'in." Maka jika seorang kekasih yang datang dengan satu perbuatan dosa, satu kesalahan, maka akan datang kebaikan-kebaikannya dengan 1000 pemberi syafaat. yakni yang akan menolong dia dari satu dosa tersebut, yang akan menghilangkan pengaruh dari satu kesalahan tersebut. Wa aidan fa inna sidqat talabi wa quwwatal iradati wa kamalal inqiyadi yuhilu tilkal awarida wal ghawashiya al gharibata ila muqtadahu wa mujibihi kama anna al kadhiba wa fasadal qasdi wa dha'fal inqiyadi yuhilul aqwala wal af'alal mamduhata ila muqtadahu wa mujibihi kama yushahadu dhalika fil akhlaqil ghalibati wa ihalatiha li salihil agdhiyati ila tab'iha. Juga pertimbangan lain, sidqat talab, benarnya keinginan seseorang, kuatnya kehendak di hatinya, yakni niatnya jujur, kehendak di hatinya kuat, kemudian dia punya sikap ketundukan yang sempurna, ini akan menghilangkan, akan menggiring al-awarid, halangan-halangan tadi, kotoran-kotoran yang asing tadi, kepada konsekuensi dan tuntutannya. Yakni karena niatnya baik, lama-lama keburukannya akan tergiring dengan kebaikan tersebut. Ini yang kita pernah sering contohkan, para ulama salaf mengatakan di awal menuntut ilmu niat mereka juga ada yang belum sempurna. Tapi lama-kelamaan niat itu Allah akan luruskan di tengah perjalanan mereka menuntut ilmu karena mereka selalu ya bertimang atau selalu berdekatan dengan kebaikan, mempelajari, mengkaji dan selalu berusaha mencari kebenaran. Nah, seperti pernyataan Imam Ad-Darqutni rahimahullah taala, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah." Kami dulunya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu enggan kecuali membawa kami untuk ikhlas karena Allah. Nah, kama annal kadhiba, sebagaimana yang namanya niat yang dusta, rusaknya kehendak, ya kedustaan, rusaknya niat, wa dha'fal inqiyad, lemahnya sikap tunduk kepada agama, ini justru akan menjadikan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang asalnya terpuji justru akan dibawa kepada kandungan dan konsekuensi niat yang buruk tadi. Akan buruk juga jadinya ucapan atau perbuatan yang asalnya padahal tadi bisa dibawa kepada kebaikan. Kama yushahadu dzalika, sebagaimana hal ini bisa disaksikan, dibuktikan fil akhlaqil ghalibah wa ihalatiha li salihil agdhiyati ila tab'iha, ya, dalam sebagian campuran-campuran yang kuat pada makanan yang bisa menjadikan ya makanan yang baik kepada hal-hal yang sesuai dengan kandungannya tadi, yakni sesuai dengan menjadikannya buruk karena campuran yang buruk tadi. Ala kulli hal, ini gambaran yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bagaimana tentang tauhid ya yang bertingkat-tingkat di hati manusia dan pengaruhnya dalam hal membersihkan seorang hamba dari perbuatan dosa dan kesalahan yang dilakukannya, dan tentu ini adalah
salah satu di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertolongan bagi hamba-hamba yang beriman untuk mereka bisa menghilangkan sebab-sebab yang menghalangi mereka dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka selalu menjaga tauhidnya, memperbaiki imannya. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan penjagaan mereka dari tipu daya syaitan dan dosa-dosa yang akan merusak hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Selesai sampai di sini pembahasan tentang tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kajian yang kami bawakan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan. Demikian, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.